Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengakui bahwa partainya merasakan sinyal Presiden Joko Widodo hendak bergabung ke Partai Golkar. Namun Nurul menegaskan bahwa belum ada pembicaraan formal terkait itu dan Golkar hanya menunggu dinamika yang berjalan. Nurul mengatakan menurutnya belum ada pembicaraan resmi, namun sinyal-sinyal untuk itu terasa di pihaknya. Ia pun meminta publik untuk ikut menunggu. Ia menyatakan Partai Golkar sangat terbuka bagi siapapun yang hendak bergabung, termasuk Jokowi yang kini masih berstatus kader PDIP. Menurut dia, ada simbiosis mutualisme antara Golkar dan Jokowi sudah terjadi sejak lama karena Golkar selalu menyukseskan program pemerintahan Jokowi. Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku merasa nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Partai Golkar. Sahabat SCT, hari ini gempar juga itu ya dengan resminya Kaisang Pangarep ke PSI. Partai seputaran bukan partai seputaran ibu kota, kok saya ingatnya itu ya. Partai Solidaritas Indonesia, ya lumayan lah ya, naikin elektabilitas dikit-dikit lah. Walaupun kan kalau ditelusuri lebih lanjut, kehebatan Kaisang, prestasi Kaisang apa nggak ada selain anak presiden. Kedua, kenapa saya milih PSI? Di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana yang dilakukan oleh Kaisang ini, saya kira ini yang disebut dengan balelo ya. Menantang titah atasan, membangkang apa yang diperintahkan oleh PDIP. Kan sudah ada kemarin yang bilang, siapa Hasto apa Puan yang bilang nggak boleh itu keluarga di PDIP yang anaknya nggak boleh di luar PDIP. Apalagi PSI bagi PDIP itu seperti gulma kali ya. Nempel tenar merahnya sama gitu, ininya sama, ke Jokowinya sama, tapi mengganggu, merusak citra PDIP. Bahkan kalau saya bikin judul ini, Kaisang dicaplok PSI, PDIP dilecehkan Jokowi, sangat boleh jadi. Ini analisa ini mudah sekali ditebak karena kita tahu berkali-kali PDIP itu tidak respect kepada PSI. Menganggap bukan sesuatu yang patut diperhitungkan, menganggap partai kecil dan segala macam, tapi kemudian merangsek terus-menerus nih PSI ini. Saya kira keberhasilan PSI adalah mengganggu PDIP. Kalau tempo hari mencoba menjegal Anies Baswedan tuh gagal lagi, blunder lagi, tapi bagian mengganggu PDIP, saya kira PSI ini cukup berhasil. Saya Kaisang, saya PSI. Saya Kaisang, saya PSI katanya. Pembangkangan luar biasa sudah dilakukan oleh Kaisang. Pas ditanya bagaimana Pak Jokowi, respon Pak Jokowi gimana? Oh, beliau sibuk. Ya tentu akan coba dilepaskan ya. Tidak akan dianggap bahwa ini adalah titah dari Pak Jokowi, tentu tidak ya.
Menarik lihat reaksi PDIP ya. Ini bakalan dipecat nggak ya Pak Jokowi dari partai PDIP? Kita ingat Budiman Sujatmiko ya, 1-2 hari setelah menyatakan mendukung Prabowo dipecat dari PDIP. Ini Pak Jokowinya belum declare betul-betul nih ya, baru soft lah gitu ya. Tapi anaknya sudah declare. Memang nggak juga ke Prabowo, tapi ke PSI, di mana PSI dukung Prabowo. Jadi ini dibuat agak-agak smooth lah begitu ya. Cakep juga ini strateginya ya. Nah, jadi ditanya oleh Adi, ini harusnya sih konsisten aja PDIP. Kalau Budiman Sujatmiko dipecat, berarti yang ini Jokowi dipecat. Kenapa? Karena anaknya dibiarkan masuk PSI, partai lain, bahkan mendukung calon yang tidak didukung oleh PDIP. Luar biasa ini. Dulu katanya anak-anak presiden tidak ada yang tertarik politik. Pret katanya. Kenapa Kaesang? Wah, ini ada orang-orang yang mencoba membela Kaesang dalam perspektif yang agak berbeda, menarik juga. Kenapa Kaesang gabung PSI? Karena Kaesang tidak mau jadi kacung partai yang dilecehkan seperti dilakukan Megawati sama bapaknya sendiri. Wah, paham kan? Masa gitu aja nggak paham? Terlalu kalau belum paham juga. Nih bagaimana, ini karena kalimatnya begini, berarti kan bagaimana Megawati, detik-detik Megawati melecehkan Pak Jokowi. Versi siapa ini namanya? TP Duta. Kita lihat videonya. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta. Kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Tentu kalau mau konsisten, maka dia harusnya ya, memecat Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Tapi barangkali buat Pak Jokowi kalau sudah begini ya nggak masalah, pecat aja. Saya pasti tetap jadi presiden. Gitu kali ya. Waduh, makin seru aja ini barang ya. Putra bungsu Jokowi resmi menjadi anggota PSI. Pilihan Kaesang itu menuai sorotan mengingat semua keluarganya adalah kader PDIP. Istrinya kader PDIP juga nggak ya? Rasa-rasa nggak dibahas. Saat diminta tanggapan, DPP PDIP belum merespon. Wah, sayang sekali ya, kenapa nggak direspon? Bingung kali dia ya. Politikus PDIP Deddy Sitorus menyatakan pihaknya enggan berkomentar. No comment katanya. Hari ini ya ditanyain. Deddy mempersilahkan publik menilai langsung keputusan Kaesang tersebut. Biar rakyat yang menilai. Ya kalau rakyat yang menilai ya pasti beda-beda. Ada yang seneng gitu ya. Ada yang menyayangkan gitu. Ada yang tepuk tangan gitu. Ada yang nggak peduli. Kalau dibiarkan rakyat yang menilai ya begitu. Tapi harusnya kan PDIP bersikap sebagai partai terbesar di Indonesia. Sebelumnya pada Sabtu Kaesang telah menerima kartu anggota yang diserahkan langsung oleh Giring di kediaman presiden, di kediaman pribadi Presiden Jokowi di Solo. Di Solo. Penyerahan KTA PSI kepada Kaesang dilakukan setelah melakukan pertemuan secara tertutup antara petinggi PSI dengan bos sang pisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi di Jalan Kutai Utara Sumber, Banjarsari, Solo. Di kandangnya ini ya, luar biasa ini. PSI mau merangsek di Solo juga nih. Pertemuan tersebut berlangsung hampir 1 jam. Bentar kali. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Kaesang yang didampingi Erina Gudono langsung keluar rumah disusul para petinggi PSI mulai dari Ketum, Giring, kemudian Raja Juli dan sebagainya. Selanjutnya Raja Juli menyerahkan plakat KTA PSI Aku PSI Friendship Card kepada Ketum Giring yang kemudian diserahkan langsung kepada Kaesang. Dalam replika KTA PSI berukuran besar memuat nomor KTA milik Kaesang sekian ya. Masa nggak tahu?
isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan secara khusus nggak? Ada isu Bapak masuk Golkar ada? Saya tiap hari masuk istana. Kabar Presiden Joko Widodo akan pindah partai kembali mencuat. Seiring dengan keretakan Jokowi dengan PDI Perjuangan, para petinggi Golkar seolah-olah memberi karpet merah kepada Jokowi. Isu Jokowi gabung Golkar tak sekali muncul. Pada 16 Desember 2023, Jokowi seakan memberi sinyal berlabuh ke Golkar dengan pemilihan dasi warna kuning. Saat itu Jokowi hendak kunjungan kerja ke Tokyo dan mengenakan dasi kuning. Saat ditanya, Jokowi hanya tersenyum dan menjawab secara mengambang. Masa nggak tahu? Di kesempatan lain, Jokowi secara belak-belakan merasa nyaman ketika mengenakan dasi berwarna kuning. Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi Menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merespon baik peluang Presiden Jokowi masuk partainya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adis Kadir, berharap Jokowi benar-benar bergabung dengan Golkar. Isu Jokowi gabung Golkar kembali mencuat setelah pemilu 2024. Tepatnya, setelah Jokowi menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari 2024. Hanya saja, Jokowi belum menjawab secara pasti, melainkan mengundang tawa dan banyak tanya. isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan secara khusus nggak? Ada isu Bapak masuk Golkar ada? Saya tiap hari masuk istana.